Jadi berkaitan dengan informasi tentang adanya perbuatan laporan terdakwa Nikita Mirzani ke KPK tentang perihal bukti rekaman yang mengarah kepada dugaan penyuapan yang katanya dilakukan oleh klien kami kepada APH. Saya pikir itu hal wajar ya, itu langkah hukum yang wajar, karena memang harus seperti itu untuk membuktikannya, bukan menciptakan satu skenario yang bertentangan dengan hukum acara dalam persidangan ya. Jadi kalau kita melihat dalam setiap persidangan, majelis hakim melalui ketua majelis kan selalu menyampaikan itu. Ya, kalau ada ditemukan dugaan transaksional ya, dalam proses hukum ini, silahkan laporkan. Ya, saya pikir ketua majelis hakim kan menyampaikan itu tidak secara tersembunyi-sembunyi, tapi menyampaikan itu secara terbuka dan terang benderang di persidangan yang dibuka secara umum. Ya, jadi itu sudah pantas dilakukan oleh terdakwa Nikita Mirzani, tetapi itu harus dibuktikan ya, karena kalau tidak dapat dibuktikan ya, ini sudah akan menjadi satu fitnah yang nyata ya kepada pihak penegak hukum maupun kepada klien kami ya, karena sampai dengan saat sekarang ini kami sudah berkomunikasi dengan klien kami. Klien kami menyatakan itu hal yang tidak benar ya. Jadi apalagi rekaman yang diberikan oleh terdakwa Nikita Mirzani kepada majelis hakim melalui bentuk flash disk itu belum kami dengar. Tapi ada juga yang sudah beredar di media sosial soal rekaman yang kami sendiri ya sebagai penasihat hukum dari Reza Gladys tidak mengetahui dan tidak mengenal itu suara siapa. Ya, jadi perlu dipahami bahwa kami ini kan penasihat hukum dari Dr. Reza Gladys, jadi tidak sampai sejauh itu pengetahuan kami tentang siapa-siapa saja keluarga dari Dr. Reza Gladys maupun Dr. Autobah Mufid, apalagi sampai mengenali suara dari saudara-saudaranya ya. Jadi kami tidak mau berkomentar lebih jauh terhadap itu. Tetapi yang pasti adalah bahwa setiap dugaan-dugaan yang kita anggap itu adalah peristiwa pidana penyuapan itu harus dilaporkan. Ya, bukan diciptakan menjadi skenario yang akhirnya mengganggu proses persidangan. Ya, jadi nanti lebih mengarah kepada fitnah dan kemudian adanya perbuatan-perbuatan mengganggu persidangan. Ya, jadi bisa juga unsur-unsur contempt of court itu bisa terpenuhi, yang akhirnya nanti bisa saja pihak dari majelis hakim maupun jaksa penuntut umum akan mengambil upaya-upaya hukum. Itu harus diperhatikan ya. Jadi lebih bagus seperti itu dilaporkan agar nanti prosesnya dapat dibuktikan oleh pihak yang berwenang. Tetapi kami juga ya dari pihak klien kami akan melakukan upaya hukum ya, pembelaan terhadap apa yang sudah dituduhkan kepada klien kami. Karena sampai dengan saat sekarang ini kami dengan tegas membantah tuduhan-tuduhan itu. Ya, jadi jangan artinya ada sebuah bukti-bukti yang sumir kemudian ini merusak proses persidangan dan kemudian menuduhkan klien kami melakukan upaya-upaya yang sebenarnya tidak patut ditiru, apalagi melakukan penyuapan terhadap APH ya. Kemudian tentang keterangan dari saksi ya yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum yaitu Dr. Samira, saya jadi bingung juga yang menanggapinya. Kenapa? Karena yang disampaikan atau dipertanyakan oleh jaksa penuntut umum itu adalah merupakan percakapan dari handphone
saksi Samira dengan saksi Oki Pratama dan terdakwa Nikita Mirzani yang diekstraksi oleh Dircyber Polda Metro Jaya di digital forensik. Jadi itu kan sudah merupakan bukti yang saklek ya, yang tidak bisa berubah. Tapi kalau kemudian saksi Samira membantah itu, ya terserah. Kan majelis hakim juga mempunyai penilaian terhadap jawaban dari saksi Samira. Apalagi kemudian ada kesaksian, keterangan dari saksi Samira mengatakan bahwa dirinya akan disuap oleh suami klien kami, Dr. Autobah Mufid. Ini kan hal yang lebih aneh lagi gitu. Karena kalau soal penyuapan itu unsurnya kan sebenarnya barang siapa yang melakukan penyuapan terhadap pejabat negara yang mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan kebijakan gitu. Tetapi apakah status kedudukan hukum saksi ini, ya, Dr. Samira merupakan pejabat negara sehingga dapat dikatakan itulah penyuapan? Kan tidak. Ya, jadi jangan menarasi-narasikan bahwa dirinya sudah disuap. Tetapi faktanya adalah ya, penyidik dan jaksa penuntut umum kan sudah mengantongi ya, bukti percakapan ya, WhatsApp antara saksi Samira dengan suami klien kami. Kemudian bukti rekaman yang terkait percakapan di Starbucks Cilegon. Ya. Saya pikir tidak perlu melebar-melebar lagi lah ya. Jadi biarkan nanti jaksa penuntut umum menyimpulkannya, kemudian biarkanlah nanti majelis hakim yang akan mengambil keputusan terhadap itu. Ya, saya pikir demikian. Penyelesaian kasus, oh iya, dalam penyelesaian kasus ini gitu ya dok. Nggak tahu nggak mau bahas kasus. Dok, tapi sekarang kan katanya lagi di demo tapi nggak jadi juga, itu dok gimana dok? Ya tanyain ke yang mau demo ya. Pokoknya kalau pengen lebih jelasnya ke Tim kuasa lawyer hukum, kita. proses hukum lagi berjalan. Kita Kalau mau nanya hormati. lebih lanjut ke lawyer kami. Betul. Ya, itu aja. Kaget gak sih dok bolak-balik ada isu begitu di demo? Kita buktikan saja yang jelas Ya. dengan kita harus selalu memberikan prestasi-prestasi, itu yang paling penting, dan abaikan isu-isu yang selalu memframing dan nanti masyarakat bisa menilai. Dok, tapi emang rencananya memang mau melaporkan juga dari orang-orang yang memang katanya mau demo-demo Ini ini, nggak Dok? tahu kita. Udah nggak tahu. Udah Sudah nggak. kuasa hukum aja ya. Tanya ke lawyer Udah. kita aja lah. Kak, perihal adanya rekaman suara mungkin Kak mau Out of topic ini lagi bahasnya apa nih? Pokoknya itu rekaman itu bukan kakak saya ya. Pokoknya ya Lagi keren om. tanyakan ke yang bersangkutan yang merekam aja karena saya tidak pernah komunikasi. Oke.